Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pelatihan calon pengawas Angkatan 2 tahun 2021 dengan tugas dan leading jurnal pada materi supervisi manajerial dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Randus Bambang Budianto MPD oleh kelompok 1 sebagai berikut. 1. Dr. Randus Haji Muslim MAD, Ketua. 2. Abdul Syukur SPD MPD, Sekretaris. Anggota Eni Ripayati INSAG MPD, Firman Ayani SPD MPD, Haji Muhammad Zaini SPD MPDI, Haji Samsudin SAG MPD, Habib Jaba SPDI, Arnold Dina Mariana SAG, dan Baharudin SPD. Masing-masing akan menyampaikan dan membacakan slide yang sudah disiapkan. Dipersilakan. Pengertian supervisi. Supervisi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh pengawas sekolah atau madrasah dalam rangka membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian supervisi manajerial. Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, kependidikan, dan sumber daya lainnya. Titik fokus kegiatan supervisi manajerial. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung supporting terlaksananya pembelajaran seperti yang tertera dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Ruang lingkup supervisi manajerial. Supervisi manajerial yang dilaksanakan pengawas sekolah pada aspek manajemen sekolah meliputi A. Kurikulum dan pembelajaran, B. Kesiswaan, C. Sarana dan prasarana, D. Ketenagaan, E. Keuangan, F. Hubungan sekolah dengan masyarakat, dan G. Layanan khusus. 3. Fungsi dan peran pengawas sekolah dalam supervisi manajerial. Pengawas sekolah sebagai supervisor memiliki fungsi dan peran yang menentukan dalam upaya peningkatan kinerja dan mutu pendidikan di sekolah. Gregorio tahun 1966 seperti dikutip Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 mengemukakan bahwa ada 5 fungsi utama supervisi, yaitu pertama sebagai inspeksi, yaitu berperan dalam mempelajari keadaan sekolah. Yang kedua, penelitian, yaitu berfungsi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sekolah. Yang ketiga, pelatihan, yaitu berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan keterampilan guru, kepala sekolah, atau tenaga kependidikan lainnya berkaitan dengan kemampuan profesional yang diharapkan. Yang keempat, bimbingan, yaitu berfungsi sebagai usaha untuk mendorong guru agar mau melakukan perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir 5, penilaian, yaitu berfungsi untuk mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan program. Metode supervisi manajerial ada 4, yaitu 1. Monitoring dan evaluasi merupakan metode supervisi manajerial yang digunakan dalam kegiatan pemanduan dan penilaian program, kegiatan, dan pemenuhan standar oleh sekolah. Nomor 2, refleksi dan FGD merupakan satu rangkaian metode supervisi manajerial. Refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan
pemangku kepentingan stakeholder untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kekuatan, kelemahan dan hambatan yang dialami sekolah dalam pelaksanaan manajerial sekolah. Hasil refleksi kemudian dijadikan bahan diskusi dengan menerapkan metode FGD. Selanjutnya, 3. Metode DLP. Metode DLP dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang keempat, workshop dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah manajerial yang sama pada beberapa sekolah dalam satu wilayah binaan pengawas sekolah. Teknik supervisi manajerial. Teknik supervisi manajerial dibagi menjadi dua. 1. Teknik supervisi individu. 2. Teknik supervisi kelompok. Cuman biar nggak kelihatan. Metode supervisi manajerial ada 4, yaitu 1. Monitoring dan evaluasi, 2. Focus group discussion FGD, 3. Metode DLP, 4. Workshop. Penjelasan keempat metode tersebut di atas sebagai berikut. Pertama, monitoring dan evaluasi merupakan metode supervisi manajerial yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan penilaian program, kegiatan dan pemenuhan standar oleh sekolah. Yang kedua, refleksi dan FGD merupakan satu rangkaian metode supervisi manajerial. Refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan sekolah dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kekuatan, kelemahan, dan hambatan yang dialami sekolah dalam pelaksanaan manajerial sekolah. Hasil refleksi kemudian dijadikan bahan diskusi dengan menerapkan metode FGD. Yang ketiga, metode DLP. Metode DLP dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang keempat, metode workshop dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan manajerial yang sama pada beberapa sekolah dalam satu wilayah binaan pengawas sekolah. Teknik supervisi manajerial ada 2 bagian, yaitu 1. Teknik supervisi individual, yang kedua teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual ada beberapa bentuk, yaitu A. Kunjungan dan observasi kelas, B. Dialog atau pertemuan individu atau individual conference, C. Kunjungan antar kepala sekolah, D. Evaluasi diri atau menilai diri, E. Wawancara, F. Pendampingan, G. Refleksi, H. Bimbingan teknis, I. Buletin supervisi, J. Membaca terpimpin. Teknik supervisi kelompok. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan teknik supervisi kelompok. Yang pertama, A. Kepanitiaan atau rapat staf sekolah, B. Diskusi atau kerja kelompok, C. Lokakarya, D. Wawancara kelompok, E. Pertemuan ilmiah, F. Diskusi panel. Demikian penyampaian dari kelompok 1 yang sudah dibacakan oleh masing-masing anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.